Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan siap belajar untuk bersama dalam menghadapi ujian P3 yang akan datang. Dan selamat berjumpa kembali kepada Bapak dan Ibu dengan kami Cermin Pendidikan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih dalam kompetensi teknik guru, yaitu paket 2, yang sebelumnya kita sudah membahas paket 1. Dan mudah-mudahan kepada Bapak dan Ibu Guru bisa mengikuti dengan baik. Dan sebelumnya juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu mungkin dalam penyampaian kami nanti ini ataupun dalam menjawab soal masih kurang tepat menurut Bapak dan Ibu, kami mohon maaf karena kita tidak bisa luput dari kesalahan. Dan kemudian Bapak dan Ibu jangan lupa untuk klik like, subscribe, kemudian aktifkan loncengnya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan lagi dengan informasi pengulasan ataupun pembahasan soal-soal P3 yang akan datang. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi, mari kita siap-siap Bapak dan Ibu, kita bahas mengenai tentang soal-soal kompetensi teknis guru ini di paket yang kedua ini. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu, nomor 1 kita bahas. Dari banyaknya definisi, batasan yang dikemukakan oleh para ahli, esensi, dan pengertian penilaian portofolio adalah: A. Kumpulan hasil karya siswa. B. Rekaman hasil karya siswa. C. Rangkaian hasil karya siswa. D. Kumpulan nilai siswa. Atau E. Kumpulan siswa. Mari bahas Bapak dan Ibu, kita bahas. Portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagian bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Nah, untuk nomor 1 bisa kita simpulkan jawabannya adalah kumpulan hasil karya siswa karena merupakan portofolio. Lanjut Bapak dan Ibu, nomor 2. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi siswa yang paling pintar di kelasnya hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian. Ya, di sini kata kuncinya adalah Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian. Apakah A. adil, B. objektif, C. menyeluruh, D. sistematis, atau E. beracuan kriteria. Mari Bapak Ibu kita bahas. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan lain-lain. Karena pada kasus di atas menggunakan subjek, yaitu Siska, maka penilaian yang tepat adalah penilaian objektif. Ya, jadi bisa kita simpulkan adalah untuk nomor 2, penilaian objektif. Lanjut, nomor 3. Media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah A. video, B. gambar banjir, C. potongan artikel berita media cetak, D. peta persebaran potensi banjir, E. berita perkiraan cuaca televisi. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Tujuan pembelajaran tentang banjir: 1. Penyebab banjir, B. gambaran bahaya banjir, 3. kerugian akibat banjir, 4. cara menanggulangi banjir. Nah, potongan artikel berita media cetak
mencakup keempat tujuan pembelajaran banjir tersebut. Nah, jadi kesimpulannya adalah potongan artikel berita media cetak, karena dalam potongan artikel berita media cetak mengandung 4 unsur yang sudah dibacakan tadi. Lanjut, nomor 4. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah A. Potongan artikel, B. Video di kanal YouTube, C. Tayangan berita di televisi, D. Daftar harga barang pokok terbaru, E. Buku paket. Mari kita bahas, Bapak Ibu, kita bahas. Tujuan pembelajaran kebutuhan ekonomi adalah 1. Penyebab melonjaknya, 2. Gambar situasi, 3. Akibat terjadinya. Nah, yang dapat mengcover ketiga tujuan tersebut adalah tayangan berita di televisi karena menggunakan audio visual, ada gambarnya, situasinya, kemudian penyebab melonjaknya dan akibat terjadinya pelonjakan. Sehingga bisa kita simpulkan untuk nomor 4 jawabannya adalah tayangan berita di televisi. Lanjut, nomor 5. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat, dan perlengkapan dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, atau E. Beracuan kriteria. Mari bahas, Bapak Ibu, kita bahas. Dalam hal ini, Bu Linda menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan peserta didik. Berarti penilaiannya mencakup semua aspek kompetensi yang menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, jadi bisa kita simpulkan untuk nomor 5 jawabannya adalah menyeluruh karena berkesinambungan. Lanjut, nomor 6. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah, jadi prinsip yang dilakukan untuk penilaian renang dari Pak Liman adalah apakah A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, atau E. Beracuan kepada kriteria. Mari kita bahas, Bapak dan Ibu. Tujuan penilaian adalah teknik berenang. Ya, tujuannya adalah teknik berenang. Sedangkan jenis penilaiannya adalah praktek. Ya, jenis penilaiannya adalah untuk menilai praktek. Sehingga prinsip penilaiannya adalah sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi dari kemampuan berenangnya dapat penilaiannya karena tujuan penilaiannya adalah teknik praktek dalam berenang. Sehingga bisa kita simpulkan untuk nomor 6 jawabannya adalah sahih. Lanjut untuk nomor 7, Bapak dan Ibu. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang adalah tujuan pembelajaran yang kurang dalam melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Apakah A. Condition, B. Behavior dan degree, C. Condition dan degree, D. Audience, atau E. Degree. Mari kita bahas, Bapak dan Ibu. Tujuan pembelajaran RPP. Audience adalah siswa, behavior adalah melakukan percobaan tarik-menarik magnet, conditional adalah disediakan 2 magnet dan paku, degree yaitu menggunakan alat dengan tepat, benar, dan teliti. Jadi jawabannya adalah degree. Lanjut, nomor 8, Bapak dan Ibu.
Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, atau E. Objektif. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Objektif merupakan penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Sehingga jawabannya adalah objektif. Lanjut, nomor 9. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Merupakan prinsip pembelajaran. A. Sistematis, B. Beracuan kepada kriteria, C. Terpadu, D. Objektif, atau E. Akuntabel. Mari Bapak Ibu kita bahas. Pak Chandra menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran yang merupakan prinsip pembelajaran terpadu, yang berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Sehingga bisa kita simpulkan untuk nomor 9 adalah terpadu. Lanjut, untuk nomor 10. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, dan E. Sahih. Jawabannya adalah B. Kenapa B, Bapak dan Ibu? Mari kita bahas. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek orientasi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk membantu perkembangan kemampuan peserta didik. Nah, demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan membantu dan semakin memantapkan dalam kompetensi teknis guru paket 2 ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun menjawab, kami mohon maaf. Dan sebelumnya, Bapak dan Ibu jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk tidak ketinggalan pada pembahasan berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.